Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue, Yudi, di Berita Nostalgia. Semua benda punya cerita. Hey, Berita Nostalgia, let's take a ride. Semua benda punya cerita, nothing to hide. Oh yeah. Oke, di episode-episode lalu, gue lebih banyak membahas mengenai audio, baik medianya maupun playernya. Nah, di episode kali ini, gue akan membahas mengenai video, baik medianya juga playernya. Sebelum gue memulai ceritanya, jangan pernah lupa subscribe, like, dan komennya. Oke, kita mulai ceritanya sekarang. Kali ini gue akan membahas mengenai sejarah perang format antara Betamax versus VHS. Salah satu persaingan teknologi paling terkenal dalam sejarah media. Nah, apa itu Betamax dan VHS? Betamax dan VHS adalah format kaset video atau video tape recorder atau VCR yang diperkenalkan pada tahun 1970-an. Keduanya digunakan untuk merekam dan memutar video di televisi rumah. Betamax diperkenalkan oleh perusahaan Sony, sementara VHS itu diperkenalkan oleh GVC. Jadi persaingan format antara Betamax dan VHS ini sangat sengit, bro. Terjadi pada tahun 1976 hingga 1985. Masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihannya tentu. Betamax itu memiliki kualitas lebih bagus daripada VHS. Namun, yang disayangkan adalah durasinya Betamax itu hanya 1 jam, sementara VHS bisa 2 jam. Jadi bisa merekam film full dalam satu kaset. Betamax harganya lebih mahal, sementara VHS lebih murah, artinya lebih terjangkau oleh para user. Nah, dalam hal pemasaran, Betamax hanya eksklusif oleh Sony saja. Sementara GVC ini memberikan kebebasan lisensi terhadap semua produsen. Yang sangat disayangkan, Betamax ini sangat terbatas mendapatkan dukungan dari studio. Dalam hal ini maksudnya adalah studio syuting ya, studio pembuatan film. Sementara VHS ini sangat banyak, sangat didukung oleh banyak studio, bahkan oleh studio pembuatan film dewasa. Penyebaran daripada Betamax itu terbatas hanya di Jepang dan sebagian Eropa. Tapi VHS di seluruh dunia. Mereka menyebarkan seluruh VHS di seluruh dunia. Keren ya. Sony ini sangat ketat mengontrol Betamax. Sementara GVC ini sangat membebaskan kepada perusahaan lain untuk membuat VCR yang dia mau dengan merek mereka masing-masing gitu. Nah, inilah yang membuat pasar VHS tumbuh lebih cepat ketimbang Betamax. Akibatnya adalah film-film di Hollywood itu banyak merilis filmnya menggunakan format VHS. Begitupun dengan studio film dewasa. Mereka lebih banyak menggunakan format VHS karena lebih murah dan bisa diputar di segala merek VCR dan produksinya sudah seluruh dunia. Di akhir 1980-an, VHS ini menguasai lebih dari 80% pasar global. Nah, pada tahun 1988, akhirnya Sony melembek nih.
akhirnya Sony mengikuti pasar yang ada. Dengan apa? Sony akhirnya memproduksi VCR VHS. Nah loh, Betamax resmi dihentikan pada tahun 2002, meskipun blank tape-nya atau kaset kosongnya itu masih diproduksi sampai tahun 2016. Ini adalah pelajaran penting dalam sejarah teknologi. Produk terbaik secara teknis itu belum tentu menang. Dari jangkauan harga, durasi, kemudian lisensi, kemudahan lisensi, dan adopsi pasar itu justru lebih menentukan. Nah, perang format ini antara Betamax dan VHS ini sering sekali dibanding-bandingkan dengan seperti Blu-ray versus DVD, terus Android versus iOS gitu, dan Spotify yang versus dengan layanan musik lainnya lah. Ini sering sekali dibanding-bandingkan. Jadi perang format antara VHS dan Betamax ini menjadi frasa populer untuk menjelaskan perang standar. Film dokumenter sering mengangkat cerita ini seperti The Format War. Banyak kolektor sekarang mencari format Betamax karena nilai nostalgia dan kelangkaan. Oke, sekarang gua akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kaset Betamax dan VHS. Tapi gua mulai dari Betamax dulu ya. Nah, yang pertama adalah Betamax standar atau consumer grade. Ukurannya lebih kecil, panjang durasi bisa mencapai 15-60 menit, dipakai untuk keperluan rumah tangga seperti merekam TV. Nah, contoh kaset yang digunakan adalah Sony L500, kemudian ada Sony L750 dan Sony L830. Nah, angka ini menunjukkan menit rekaman pada mode normal. Terus kemudian ada Betamax ED atau Extended Definition, dikenal juga sebagai ED Beta. Kualitasnya lebih bagus, kurang lebih sekitar 500 lines. Warna casing biasanya hitam pekat. Kualitas video nyaris setara dengan Laserdisc. Hanya sayangnya, cuma bisa diputar di perangkat ED Beta saja. Kemudian ada Betacam atau Betacam SP. Betacam ini sering digunakan oleh para profesional dan stasiun televisi dan industri broadcasting. Ukurannya lebih besar, namun kualitasnya jauh lebih bagus daripada Betamax rumahan, berbasis analog tapi sangat bersih, sangat jernih. Yaitu sayangnya itu tidak kompatibel dengan player Betamax yang biasa, sama ya kayak ED Beta. Nah, ada lagi Betamax Hi-Fi. Ini adalah varian Betamax audio dengan kualitas tinggi, Hi-Fi stereo, digunakan untuk rekaman konser, terus rekaman film dokumenter gitu. Masih banyak lagi lah. Nah, sekarang kita beralih ke jenis kaset VHS. Yang pertama adalah VHS standar atau consumer grade. Nah, VHS standar ini paling umum digunakan di kalangan rumahan. Kapasitasnya standar, ada yang T60 atau durasi 60 menit, ada yang T120 dengan durasi 120 menit, ada yang T160 dengan durasi 160 menit tentunya. Ada beberapa merek populer untuk VHS standar ini, ada TDK, ada Maxell, ada Fuji, dan GVC itu sendiri. Ada VHS C atau Compact VHS. Ukurannya mini, cocok untuk camcorder. Hanya bisa diputar di VCR yang menggunakan adaptor
Contohnya itu ada Panasonic KCA, terus ada juga GVC EC30. Berikutnya ada SVHS atau Super VHS. Resolusinya lebih tinggi, hingga 400 lines lah. Digunakan oleh para penggemar film dan semi profesional. Kualitasnya hampir mendekati DVD. Terus kemudian ada DVHS atau Digital VHS. Nah, DVHS ini adalah format digital berbasis kaset, mampu merekam HD, High Definition. Kapasitasnya bisa mencapai sampai 50 GB. Digunakan biasanya untuk menyimpan arsip digital sebelum era Blu-ray. Di Betamax ada Betamax Hi-Fi. Begitupun dengan yang format VHS. Ada format VHS Hi-Fi. Ya, di sini adalah varian dengan kualitas audio stereo Hi-Fi. Biasanya digunakan untuk merekam konser atau film dari TV kabel. Seperti halnya vinyl dan kaset pita. Di kaset versi Betamax dan VHS pun itu model dan covernya itu ikonik juga loh. Ini jenis-jenisnya dan ciri-cirinya. Yang pertama adalah yang jenis Betamax L500, L750, dan L830. Jadi desainnya itu sangat minimalis dengan garis warna-warni diagonal atau persegi. Warnanya didominasi oleh warna putih, abu-abu, dan warna strip pelangi seperti merah, hijau, dan biru. Terus kemudian ada Fuji Beta. Desainnya dengan warna putih atau hitam dengan logo Fuji yang besar dan tegas. Kadang disertai dengan ikon Gunung Fuji. Jadi contohnya ada garis hijau ya khas Fuji lah. Terus kemudian ada huruf beta gitu. Betanya besar ya. Ada lagi ID Beta atau Extended Definition. Nah, ID Beta ini covernya lebih hitam pekat. Tampilannya lebih serius dan profesional. Di situ ada tertulis ID Beta atau ED Beta. Selanjutnya ada Betacam atau Betacam SP. Kasetnya lebih besar, biasanya warna abu-abu tua atau biru. Ini label khas TV station dengan nomor rekaman dan judul acaranya. Biasanya mereknya itu ada Sony, Fuji, dan Panasonic. Oke, kita sekarang beralih ke model dan cover ikonik daripada VHS. Yang pertama ada TDK T120. Nah, ini yang standar ya. Desainnya sangat legendaris sekali. Jadi ada garis pelangi diagonal di tengah cover tuh. Didominasi warna hitam dan font TDK itu sangat besar. Tersedia dalam versi EHG atau Extra High Grade. Kemudian ada Maxell Epitaxial. Di sini ada GX, HGX, dan XL. Nah, desainnya ini beda lagi. Ini desainnya sangat retro sekali nih. Kadang dengan gradasi warna emas atau warna silver, dan ada pula yang hitam. Tapi yang paling terkenal itu adalah tipe HGX Gold. Ini paling populer di zaman dulu. Kemudian ada Fuji T120 dan T160. Desain dengan gradasi warna antara biru keungu-unguan atau warna merah ke kuning-kuningan gitu. Nah, ada GVC VHS, Super VHS. Ini dari brand pencipta VHS itu sendiri ya, yaitu GVC. Desainnya cenderung clean, didominasi warna putih dan merah, dan kadang ada tulisan Victor. Itu merupakan brand dari GVC Jepang. Ada VHS
C atau compact VHS. Ukurannya mini dengan adaptor besar transparan, terus covernya itu hardcase, dan dengan label kecil di bagian atas. Nah, mereknya itu ada Panasonic, GVC itu sendiri, dan Sony. Oke, itu tadi adalah pembahasan gua mengenai perang format antara Betamax dan VHS. Semoga berkenan untuk kalian semuanya dan menambah wawasan tentunya. Jangan pernah lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan juga jangan pernah melupakan berita nostalgia, karena di semua benda punya cerita. Ciao. Hey, berita nostalgia, let's take a ride. Semua benda punya cerita, nothing to hide. Oh yeah, lampu neon menyala bayangan di lorong tua.